Salam sejahtera bagimu, saudara-saudaraku. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman kehidupan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukannya. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu kisah di tengah-tengah masyarakat, kita sebut saja namanya Pak Merwald. Bapak itu terkenal sebagai seorang pendoa. Suatu hari kampung mereka dilanda kekeringan hebat. Sawah-sawah retak, ternak mulai lemas. Sebagai pendeta, Pak Merwald berinisiatif mengumpulkan seluruh warga kampung di sebuah lapangan untuk berdoa minta hujan. Dengan suara menggelegar, dengan penuh iman, Bapak pendeta itu memimpin doa. Dia katakan, "Oh Tuhan, Engkaulah Allah yang setia. Turunkanlah hujan-Mu yang lebat, basahilah bumi kami percaya kepadamu. Amin." Semua warga mengaminkan dengan penuh air mata. Begitu doa selesai, tiba-tiba langit yang tadinya terik langsung berubah menjadi gelap gulita. Kilat menyambar, guntur menggelegar, dan hujan turun dengan sangat lebat, disertai dengan angin kencang. Sawah yang kering langsung dipenuhi air. Bahkan atap seng rumah mulai bertebaran. Warga panik dan berlarian menyelamatkan diri. Di tengah badai atau hujan yang lebat itu, Pak Merwald berdiri dengan situasi yang tidak baik, semua bajunya basah, dia menatap ke langit dengan wajah pucat sambil berbisik dengan nada kesal. "Bah Tuhan, kalau mau bercanda jangan keterlaluan lah. Memang kami minta hujan, tapi janganlah langsung tumpahkan satu ember besar dari semesta ini, kan kami jadi repot." Mungkin kita sekilas atau mendengar cerita tadi, kita tertawa. Kita memuji kesetiaan Tuhan saat keadaan sulit, tetapi begitu hujan datang, di mana Tuhan menjawab dengan caranya yang berdaulat, yang terkadang juga tidak sesuai dengan kenyamanan atau kontrol kita mendikte bagaimana seharusnya Allah menjadi setia menurut standar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tesalonika saat itu sedang menghadapi situasi yang mungkin mirip dengan kita saat ini. Mereka mengalami tekanan penganiayaan, tekanan sosial, dan kepalsuan dari orang-orang yang tidak percaya. Di tengah ketidakpastian, Paulus tidak memberikan janji kosong bahwa masalah mereka akan hilang. Tetapi Paulus mengalihkan pandangan mereka dari besarnya permasalahan kepada besarnya kedaulatan Allah dengan bahasa tetapi Tuhan adalah setia. Kalimat yang dipakai oleh Paulus dimulai dengan kata setia atau pistos, yang berarti dapat diandalkan, tidak berubah. Di dunia ini segala sesuatu bisa berubah. Ekonomi Jakarta bisa naik turun, pekerjaan bisa menjadi tidak aman, jalanan juga bisa tidak aman, manusia bisa mengecewakan. Tetapi Tuhan adalah jangkar yang tetap. Ada dua hal dari kesetiaan yang disebutkan oleh Paulus. Yang pertama, Ia akan menguatkan hatimu. Dalam pengertian meneguhkan jiwa batin agar tidak goyah ketika ancaman atau kecemasan datang. Yang kedua, Ia akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Seperti seorang penjaga yang menjaga dari serangan yang jahat,
baik itu dari bahaya fisik maupun serangan mental yang membuat kita mungkin berputus asa. Allah tidak berjanji menjauhkan kita dari permasalahan, medan pertempuran, tetapi Ia berjanji menjadi perisai ketika kita di tengah pertempuran itu. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, betapa seringnya kita mengatur kesetiaan Tuhan dari kenyamanan ekonomi, kelancaran karir, maupun kesehatan. Ketika perjalanan di kantor mendapati kemacetan dan menguras pikiran, emosi, dan ketika tuntutan hidup membuat sesak, saya sadar bahwa kita pernah menjadi seperti Pak Merwald yang meragukan kebaikan Tuhan karena situasinya tidak nyaman. Firman Tuhan ini menegur dan meneguhkan kita bahwa kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada situasi, melainkan pada karakternya yang mulia. Di dunia ini kita dipenuhi dengan hal-hal yang palsu. Berita palsu, janji palsu, bahkan hubungan palsu yang transaksional. Di tengah kota yang menuntut kita untuk selalu tampil sempurna dan mandiri, firman Tuhan hadir sebagai jawaban yang mengatakan bagi kita yang lemah, yang berjuang dimulai dari subuh hari sampai malam, bahkan menghadapi target-target pekerjaan, pergumulan keluarga, Tuhan tidak menutup mata. Kesetiaannya adalah jaminan bahwa kita tidak berjalan sendiri di antara kecemasan atau kekhawatiran. Saya akan tutup firman Tuhan dalam renungan hari ini. Suatu kali tentang pemuda Batak di Jakarta, kita sebut namanya Philip. Philip ini baru merantau dan bekerja sebagai sopir bajai. Suatu hari bajai mogok di tengah Jalan Layang Sudirman. Di tengah stres, klakson mobil di belakangnya bersaut-sautan dan dia tidak tahu harus buat apa-apa. Di tengah keputusasaannya, Philip teringat dengan khotbah pendeta di HKBP tentang kesetiaan Tuhan. Dia berdoa, dia katakan, Tuhan, kalau Engkau memang setia, kirimkanlah malaikatmu untuk mendorong bajai ini. Aku sudah tidak sanggup lagi. Baru saja dia selesai berdoa, tiba-tiba dari belakang ada sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti. Dia buka pintu dan dia bantu Philip untuk mendorong bajainya. Pria kaya itu tersenyum, lalu berkata, mari dek, saya bantu dorong ke pinggir. Philip kaget, bajainya didorong oleh seorang kaya yang tidak dia pernah harapkan. Mereka sampai ke sebuah tempat aman. Setelah selesai, Philip menyalaminya dan menangis. Dia katakan, terima kasih banyak Pak. Bapak ini luar biasa. Bapak pria kaya, tapi mau menolong saya. Pria itu membalas dengan menepuk pundak Philip dan berkata, sama-sama. Lagi pula mobil saya di belakang bajaimu. Kalau kamu nggak jalan, saya juga nggak bisa pulang. Lagian saya juga pernah menjadi kernek bus di Jakarta. Philip mengira Tuhan akan mengirimkan malaikat bersayap. Tetapi Tuhan mengirimkan bantuan melalui cara yang paling tidak terduga, bahkan lewat orang yang tampaknya terpaksa karena kepentingan yang sama atau pengalaman yang sama. Sering kita di Jakarta, kita merasa Tuhan tidak menolong kita karena kita mengharapkan keajaiban seperti yang kita inginkan. Padahal kesetiaan Tuhan seringkali bekerja melalui hal-hal yang biasa. Lewat kebaikan orang asing, lewat rekan kerja yang menegur, bahkan lewat situasi sulit yang memaksa orang lain untuk bantu kita. Tuhan memakai banyak dinamika untuk merawat dan memelihara kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, khususnya kita yang berjuang di Jakarta ini. Mari imani dengan satu harapan, jangan biarkan kecemasan hari ini merusak harapan esok hari. Merusak damai sejahteramu. Kota ini boleh tidak ramah, manusia boleh ingkar janji, tetapi ingatlah, Tuhan Allah kita adalah setia.
Mari bisikkan dalam hatimu, Tuhan itu setia, Dia menguatkanku, Dia menolongku, dan menjagaku. Hiduplah dengan kesetiaan Tuhan dan mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk setia. Ajarlah kami untuk merasakan bagaimana Tuhan yang setia merawat dan memulihkan kami. Dan kami boleh bersyukur hari ini bersama dengan orang-orang sekeliling kami, dengan saling berdoa, saling menguatkan, dan siap untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang Tuhan percayakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memulihkan setiap orang yang berseru-seru memohon kepada Tuhan. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertaimu senantiasa. Amin.